Di nomor 4 kita ketahui, sorry sebentar kakak close dulu yang ini ya. Oke. Sebentar ya. Sudah kelihatan ya, Dede ya? Oke, di nomor 4. Di nomor 4, soalnya berbunyi tentang dampak positif dari kekuasaan pemerintahan militer Jepang di Indonesia adalah, oke, ini yang ditanyakan tentang dampak kekuasaan militer Jepang ya. Oke. Di sini opsionalnya yang A, memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Yang B, membentuk organisasi untuk rakyat Indonesia. Yang C, bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Yang D, rakyat mendapat pendidikan disiplin yang tinggi. Yang E, banyak anggota masyarakat yang menjadi peta. Nah, jawaban yang lebih tepat kira-kira apa nih di sini, adik-adik? Yang D. Bagaimana? Yang mana? Yang D. Yang D. Depok. Depok. Rakyat mendapatkan pendidikan disiplin yang tinggi. Yakin? Kak. Yang mana? Yang E. Banyak anggota masyarakat yang menjadi peta. Yang B. Yang B. Beragam ya jawabannya. Oke. Di sini kakak jelasin dulu ya. Kita lihat di sini ada yang namanya dampak positif. Positif ya. Oke, dampak positif yang pertama kalau kita ketahui ada yang namanya Kumiyai. Kumiyai itu apa? Kumiyai itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok. Ya. Walaupun kita ketahui ini adalah bagian daripada propaganda Jepang untuk mengeruk sumber daya alam, hasil bumi daripada rakyat Indonesia. Tapi yang kalau kita pahami di sini kita diajarkan untuk bisa mandiri secara pangan, tidak lagi tergantung oleh pihak-pihak lain. Oke. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bahasa Indonesia. Gitu ya. Bahasa Indonesia. Nah, kenapa demikian? Ya jelas Jepang dalam propagandanya untuk menentang imperialisme barat, segala bentuk kebudayaan daripada pihak asing, tidak hanya Eropa tapi juga Asia Timur, Jepang sangat mendorong penggunaan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa yang umum dilakukan untuk segala bentuk aktivitas ya, baik itu aktivitas pemerintahan, baik itu aktivitas organisasi ya, maupun aktivitas lainnya. Jadi waktu itu dampak positifnya salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia secara umum di kalangan masyarakat Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini menggantikan bahasa yang kalau kita ketahui sebelumnya waktu dijajah oleh bangsa Belanda adalah bahasa asing yang kita gunakan. Nah, jadi di sini kita ketahui bangsa seperti Jepang ini mendorong sekali cinta akan kebudayaan diri sendiri. Oke, kemudian poin berikutnya adalah berkaitan dengan adanya stratifikasi, ya, stratifikasi lebih kepada pembaruan. Ya, stratifikasinya kayak gimana nih Kak? Stratifikasi yang kita ketahui kan kalau zaman masih Belanda ya. Belanda kita ketahui Belanda itu membuat sertifikasi yang agak nyeleneh ya, dalam artian selain pribumi ada juga timur asing. Ini kalau di sini kita ketahui pasti Belanda gitu ya, paling atas itu pasti Belanda. Nah, kastanya gitu. Nah, kemudian ada timur asing. Tahu timur asing? Ada yang tahu timur asing? Ada yang tahu? Baru Indonesia di sini. Kalau timur asing itu yang seringkali disebut sebagai bangsa Tiongkok atau Cina, gitu ya.
Nah, ini zaman Belanda nih. Nah, tapi kedatangan Jepang ya, ketika Jepang datang, kastanya itu dirombak ya. Yang kita ketahui ketika Jepang datang, bangsa Jepang adalah bangsa yang punya kasta ataupun stratifikasi yang tertinggi, di mana waktu itu Jepang memerintah Indonesia. Jepang ya. Jepang. Kak, apa itu yang atas apakah yang dicoret? Bagaimana? Yang dicoret itu apa tulisannya? Yang tadi yang Belanda, Timur Asing. Kelihatan udah? Oh iya Kak, di kanan ya? Iya, yang di kanan. Ada Belanda, ada Timur Asing yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Nah, ketika penjajahan Jepang, stratifikasi di bawah di bawah orang Jepang itu ada bangsa kita sendiri atau yang sering disebut sebagai bumi putra, gitu ya. Nah, terakhir adalah sebalikan daripada imperialisme barat, yaitu Belanda dan juga Cina. Seperti itu ya. Jadi orang-orang Cina dan orang-orang Belanda yang dianggap oleh Jepang sebagai musuh diperlakukan sebagai kasta ataupun stratifikasi ataupun kelas sosial paling bawah. Nah, ini yang membedakan. Oke, kemudian dampak positif lainnya apa kira-kira waktu Jepang datang ke Indonesia? Kira-kira apa, Dede? Yo, adanya sistem pertanian ya, sistem pertanian yang kalau kita pahami sebagai sistem pertanian terpadu atau line system gitu ya. Nah, line system ini bertujuan untuk efektivitas gitu ya, dan juga efisiensi daripada penggunaan lahan dan juga peningkatan kualitas daripada tanaman yang ditanami. Seperti itu ya. Oke, kemudian apalagi kira-kira dampak positif lainnya kalau kita ketahui itu berkaitan dengan apa nih kira-kira, Dede? Yuk, dampak lain selain bahasa Indonesia, kumiai, apa kira-kira? Dampak lain adalah dibentuknya yang namanya BPUPKI, betul? Dan juga PPKI, gitu ya. Lebih menitik beratkan ke BPUPKI Jepang ya. Oke, nah di BPUPKI ini kita ketahui ini merupakan salah satu moda transportasi. Ya, kita bilang moda transportasi ya, moda transformasi pemerintahan Indonesia sebelum kemerdekaan, gitu ya. Di mana BPUPKI ini dipersiapkan untuk pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Nah, oke. Nah, sebelum terbentuknya BPUPKI ataupun PPKI dan lain sebagainya, kita juga kenal yang tidak kalah penting di bidang militer ya, seperti adanya Heiho dan lain sebagainya ya, bahkan sampai dengan Keibo dan lain sebagainya, itu merupakan bagian daripada bentukan militer gitu ya, militer dan semi militer. Nah, terus dampak positif yang lain adalah yakni budaya positif. Budaya positif ini kayak gimana? Salah satunya optimisme dan juga daya juang yang dikembangkan oleh penjajahan Jepang waktu itu ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke soal. Di soal ditanyakan berkaitan dengan dampak positif ketika pemerintahan militer Jepang. Lebih tepat yang mana? Tadi ada yang D, ada yang E, ada yang C. Nah, jawaban yang lebih tepat di sini kalau menurut kakak, yakni yang lebih tepat berkaitan dengan yang mana? Ada dek? Yang B, ya. Kenapa demikian yang B? Karena kalau kita ketahui sebelumnya Indonesia di waktu penjajahan Belanda sulit sekali membangun ataupun membesarkan sebuah organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi pergerakan nasional. Tapi yang kita ketahui momentum ketika datangnya Jepang sangat-sangat terfasilitasi dan juga Jepang mau turut serta membangun
mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah dengan membentuk organisasi untuk rakyat Indonesia. Salah satunya tadi yang kakak jelaskan tentang BPUPKI. Oke ya, Dede sampai sini paham? Kita berlanjut ke nomor 5 ya. Di nomor 5 ini berkaitan dengan tokoh yang dianggap sebagai bapak revolusi. Tokoh yang dianggap sebagai bapak revolusi. Kira-kira siapa nih bapak revolusi yang dimaksud? Yang B, Kenapa yang B? penemu mesin uap kan? Ya, betul sekali. Jadi momen revolusi industri, itu di mana kejadiannya? Yuk. Pasti Inggris. tahu kan? Di mana? Inggris, ya betul sekali, di Inggris ya. Ketika revolusi industri terjadi, ya tepatnya di Inggris, kita ketahui penemuan paling mutakhir waktu itu adalah adanya ketel uap, gitu ya. Ketel uap ini ataupun mesin uap ini ternyata banyak difungsikan ataupun menjadi cikal bakal daripada transformasi mesin-mesin modern, ya. Tidak hanya industri perkeretaapian, banyak juga ada industri pabrik-pabrik yang membutuhkan tenaga uap dan lain sebagainya. Ya kemudian James Watt ini seringkali diidentifikasi sebagai bapak industri. Nah terus ke tokoh yang lain gimana nih? Seperti Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu dia kan tokoh yang menemukan apa nih kira-kira? Tokoh yang menemukan lampu pijar ya, dan juga berbagai cikal bakal alat musik seperti monofon ya, fonograf ya, seingat kakak fonograf yang cikal bakal speaker ya. Thomas Alva Edison tidak bisa dianggap sebagai bapak industri. Kemudian tokoh yang sering kali dikait-kaitkan selain James Watt itu adalah Robert Fulton ya. Kenapa Robert Fulton? Karena Robert Fulton yang mengembangkan apa waktu itu kira-kira? Dia mengembangkan kapal uap ya. Jadi selain James Watt mengembangkan ketel uap atau mesin uap, ya Robert Fulton mengembangkan kapal uap. Jadi waktu itu menggantikan industri kapal-kapal konvensional yang mengandalkan kekuatan angin gitu ya. Nah kemudian bagaimana dengan tokoh-tokoh yang lain? Alessandro Volta dan juga Anthony Volcker. Nah Anthony Volcker itu adalah satu tokoh yang berasal dari Belanda, yang kemudian dia menciptakan sebuah pesawat ya, yang kemudian dikenal dengan pesawat Volcker 2 seperti itu ya. Nah ini kalau kita pahami Anthony Volcker yang kemudian juga banyak menginspirasi industri kemiliteran ya, karena dengan pesawat terbangnya mampu memfasilitasi kepentingan negara-negara Eropa waktu itu ya untuk melakukan banyak gerakan-gerakan kemiliteran seperti itu. Oke. Kemudian Alessandro Volta ini dia lebih kepada penemuan penemuan daripada baterai ya, baterai listrik, baterai konvensional yang kita ketahui yang masih menggunakan air aki. Nah ini tokoh besarnya adalah Alessandro Volta. Oke, jawabannya adalah yang James Watt. Gitu ya, yang B ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor berikutnya. Soal berikutnya berbunyi peristiwa Rengas Dengklok. Ini pasti udah tahu nih adik-adik nih. Dilatar belakangi oleh adanya apa kira-kira? Halo? C, Kak. D. C, Bagaimana? Perbedaan pendapat, Kak. Nah, jawaban di sini perbedaan pendapat ya. Betul? Nah, sebetulnya selain daripada perbedaan pendapat, Rengas Dengklok itu tidak hanya berbicara tentang perbedaan pendapat, tapi bagaimana upaya waktu itu golongan muda ya, golongan muda
untuk bisa mengamankan siapa nih? Soekarno dan juga Hatta, gitu ya. Nah, jadi kalau yang kita ketahui selama ini berkaitan dengan perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua, tapi dibalik daripada perbedaan pendapat tersebut ada upaya golongan muda untuk mengamankan golongan tua, yakni Soekarno dan Hatta, di mana hari-hari berikutnya adalah hari yang kita ketahui sebagai hari proklamasi ataupun hari kemerdekaan Indonesia. Oke, kita berlanjut. Soal nomor berikutnya, soal nomor 7. Soal nomor 7 bunyinya, untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang politik pada tahun 1955, untuk pertama kalinya pemerintahan melaksanakan, ayo, apa jawabannya nih kira-kira? Jawabannya apa ada kira-kira? A. Sidang KNIP. B. Ada yang A, ada yang D. Mana nih? Atau yang B? 1955 ini ada dua momen penting ya. Kalau kita ketahui, yang pertama berkaitan dengan pemilu, betul? Kemudian buah daripada pemilu itu ada ya, berkaitan dengan pembubaran, ya, pembubaran DPR ya menjadi DPR GR atau gotong royong. Nah, di mana kita ketahui perubahan ataupun sistem tata laksana waktu itu yang semula dari liberal menjadi terpimpin, di mana di masa liberal ya, kenapa terjadi pembubaran DPR? Karena mengalami kegaduhan, gitu ya. Banyak partai politik melakukan kegaduhan. Kegaduhan dalam artian apa? Berupaya untuk banyak mengedepankan partai politiknya, ya, tapi belum bisa memfasilitasi kepentingan negara, gitu ya. Nah, jadi kegaduhan yang waktu itu dianggap oleh Soekarno, akhirnya DPR ini dibubarkan. Nah, berkaitan dengan soal di sini ditanyakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang politik. Nah, jadi kalau dibilang pemilu, dia nggak lebih tepat, ya. Jadi jawabannya berkaitan dengan pembubaran DPR. Gitu ya, Dede ya. Oke. Terus kalau sidang KNIP, tadi ada yang bersuara berkaitan dengan yang A nih. Oke, sidang KNIP juga mengalami kegaduhan ya, tapi bukan di tahun 1955, melainkan tahun berapa? Tahun 45, tepatnya di tanggal 16 dan juga 17 daripada bulan 10 tahun 45. Oke, terus Ganevo, kalian ketahui ya, Ganevo itu kan tandingan daripada Olimpiade ya. Tandingan Olimpiade. Nah, sementara politik Nevo dan Old Devo. Nah, di sini politik Nevo dan Old Devo itu setahun sebelumnya, sebelum terjadi daripada Ganevo. Nevo tahu kan artinya Nevo? New emerging apa nih? New emerging force ataupun gerakan pembaharuan daripada politik yang waktu itu kita ketahui lagi rame-ramenya politik dunia berkaitan dengan perang dingin, gitu ya. Dari mana Nevo ini, gerakan yang digagas oleh Soekarno dan negara-negara tertentu itu menggagas gerakan pembaharuan dan menganggap dua gerakan non-blok ya yang berseteru sebagai Old Devo atau gerakan lama, gitu. Oke, sampai sini paham Dede ya? Jawabannya yang E. Kak, tadi alasannya kenapa bukan yang pemilu, Kak? Alasannya bukan pemilu, karena di sini berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam bidang politik.